Shalom untuk kita semua. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan bersama. Namun sebelum kita merenungkannya, kita terlebih dahulu berdoa. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Tuhan, Bapa kami dalam surga. Kami bersyukur pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk menikmati kasih setia Tuhan. Hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu PPGT Klasis Kaltim Balikpapan akan mendengar dan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu yang menjadi bahan renungan kami pada hari ini bisa menjadi pedoman bagi kami pemuda Kristen untuk selalu terus berada dalam jalan terang kasih-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua yang mau setia untuk selalu membaca dan mendengarkan firman-Mu. Dan juga ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini yang akan membawakan firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang akan membawa firman, agar Roh Kudus-Mu boleh memimpin hamba-Mu untuk membawakan firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman yang sama dikasih Tuhan, kita akan masuk ke dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan sesuai dengan bina muda yang sudah diberikan dengan tuntunan tema hidup sebagai anak-anak terang yang terambil dari Efesus 5 ayat 8 sampai 14. Kita akan membaca ayat perenungan kita dari Efesus 5 ayat 8 sampai 14. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun, apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Amin. Salam PPGT, kader siap putus, teguh dalam Kristus. Teman-teman yang sama dikasihi Tuhan, tentu dalam keadaan gula gulita, pasti kita akan terasa sangat sulit untuk melakukan sesuatu. Seperti contoh, ketika di tempat tinggal kita sedang terjadi pemadaman listrik. Tentu, pastinya kita akan sangat kesulitan jika ingin mengerjakan sesuatu, dan ditambah lagi pemadaman tersebut terjadi di waktu malam hari. Teman-teman yang sama dikasihi Tuhan, dalam hal ini kita pasti menyadari bahwa keadaan yang terang akan menolong kita untuk melakukan sesuatu, pekerjaan, dan walaupun kita dalam keadaan kegelapan, tetapi ketika kita mempunyai sebuah penerangan, itu akan membantu untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan itu dengan mudah. Teman-teman di sini tentu sudah sering mendengar apa yang dimaksud dengan terang itu. Disebutkan di dalam Alkitab, terang melukiskan beberapa hal seperti firman Tuhan. Pada Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
dan juga menggambarkan orang-orang kudus seperti pada kitab Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itukah hidup sebagai anak-anak terang. Teman-teman yang sama dikasih Tuhan, dalam perikop kita, bacaan kita pada saat ini, Paulus menyatakan kepada orang-orang di Efesus bahwa mereka dahulu adalah kegelapan, namun pekerjaan Tuhan membuatnya terang. Nasihat Paulus kemudian menyasar perbuatan yang mestinya dilakukan oleh orang-orang di Efesus yang adalah anak-anak terang. Secara terus terang, Paulus menegaskan bahwa terang hanya berbuahkan kebaikan dan tidak mungkin menghasilkan kegelapan. Karena itu, kita sebagai anak-anak terang, yang kita hasilkan juga harus berbuah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Teman-teman, kita bisa melihat ayat bacaan kita di ayat yang ke-9 dikatakan di situ Tuhan berfirman, "Karena terang yang berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran." Melalui Paulus, Allah menyatakan dengan tegas bahwa hidup kita sebagai orang Kristen sudah seharusnya dalam terang. Teman-teman yang sama dikasih Tuhan, hidup sebagai anak-anak terang, tentunya kita tidak pernah lepas dari berbagai tantangan dalam kehidupan kita. Pastinya kita semua di sini pernah merasakan tantangan itu datang silih berganti. Dan juga dengan menyadari bahwa tantangan dalam kehidupan kita selalu ada di setiap waktunya. Maka dari itu, kita sebagai pemuda Kristen tentunya sudah meyakini bahwa terang Kristus akan senantiasa menjadi pegangan kita dalam menjalani masa muda. Kasih Tuhan kita Yesus Kristus telah dinyatakan melalui penebusan Tuhan. Tentunya kehadirannya membawa terang yang menjadi sukacita bagi kita sebagai anak-anaknya. Karyanya yang agung hendaknya kita syukuri dengan senantiasa hidup menurut kehendaknya. Teman-teman yang sama dikasih Tuhan, Yohanes 8 ayat 12 mengatakan, "Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa jika kita mengikut Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita akan mempunyai terang hidup. Dan juga Tuhan Yesus telah menyatakan pada Matius 5 ayat 14, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Oleh karena itu, teman-teman yang sama dikasih Tuhan, sebagai pemuda, marilah kita menjalani kehidupan kita di tahun ini dengan hidup dalam terang, yakni menyatakan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Tentunya, teman-teman, yang menjadi bahan perenungan kita adalah dalam hidup kita, apakah sungguh kehidupan kita sudah mencerminkan terang Kristus? Itu menjadi pertanyaan buat diri kita sendiri. Dan untuk itu kepada teman-teman, kita juga harus berani mengambil komitmen secara pribadi dalam doa untuk senantiasa berjalan dalam kehendak-Nya. Kiranya Roh Kudus menyertai kita semua, baiknya kita semua pemuda menjadi terang dalam dunia, hidup sebagai anak-anak terang.
Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih-Mu pada hari ini. Kami pemuda-pemudimu PPGT Klasis Kaltim Balikpapan, dengan penuh rasa syukur kami boleh membaca dan mendengarkan firman-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami boleh diingatkan bahwa kami pemuda-pemudi Gereja Toraja sudah seharusnya menjadi terang dunia. Kami sadar bahwa ketika di dalam kegelapan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Namun ketika di dalam terang, kami boleh melakukan sesuatunya dengan mudah. Ya Tuhan, kiranya firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang kami akan kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, tuntun sertai kami dalam kehidupan kami, agar kami bisa selalu dalam jalan terang kasih-Mu ya Tuhan. Kami menjadi terang yang menyatakan kebaikan dan kebenaran di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa syukur kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.